Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femia Ika Nurmalasari, NIM E2019-1149 dari kelas Perbankan Syariah 3. Nah, di sini saya akan memberikan tanggapan dan mereview mengenai bab 2 yang disampaikan oleh dosen Ekonomi Makro, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Nah, ada 6 poin. Yang pertama, sebelum tahu tentang dasar-dasar ekonomi Islam, harus mengetahui terlebih dahulu ada berapa aliran ekonomi di dunia. Yang pertama, ekonomi kapitalis. Yang kedua, ekonomi sosialis. Nah, terus muncul ekonomi campuran, di mana memadukan dua aliran ekonomi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ekonomi Islam, di mana kita sebagai orang yang beragama Islam harus tahu tentang ekonomi Islam. Pemahaman tentang ilmu ekonomi Islam sebenarnya sama dengan ilmu ekonomi konvensional. Nah, yang membedakan yaitu ketika ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari dan mengaplikasikan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, serta bagaimana manusia memenuhi keinginannya, atau yang sering kita kenal dengan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pembahasannya sama persis dengan yang saya jelaskan barusan, namun ketika ilmu ekonomi Islam ada berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau syariah, di mana memperhatikan falah atau menuju falah, di mana harus ada manfaat dan berkah. Perbedaan secara spesifik ada 5 perbedaan. Yang pertama, dari sumbernya. Yang kedua, dari kompetisi. Yang ketiga, dari pengakuan kepemilikannya. Yang keempat, dilihat dari tingkat kesejahteraannya. Dan yang terakhir yaitu dari mekanisme pasar. Nah, membahas yang pertama, dari sumbernya. Ketika ekonomi Islam bersumber dari nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, ekonomi kapitalis bersumber dari pemikiran-pemikiran tokoh ekonominya. Nah, begitu pula dengan sosialis. Perbedaan yang kedua yaitu dari kompetisinya. Ekonomi Islam, di mana kompetisinya harus ada Pembatasan di sini sesuai dengan fiqh muamalah yang sudah dijelaskan dalam beberapa buku fikih muamalah. Alasannya yaitu agar tidak terjadi monopoli perdagangan. Nah, dan ekonomi kapitalis yaitu adanya kompetisi bebas, di mana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, jadi bebas dimiliki. Nah, ekonomi sosialis semuanya diatur pemerintah, jadi tidak ada kompetisi di dalamnya, baik harga, produksi maupun semuanya. Dari pengakuan kepemilikan dalam ekonomi Islam itu diakui adanya kepemilikan secara pribadi atau individu dengan adanya kepemilikan secara umum atau kelompok. Dalam ekonomi kapitalis, bebas dimiliki sebebas-bebasnya oleh individu ketika memiliki modal. Dan kepemilikan secara sosialis, lagi-lagi semua adalah milik pemerintah, jadi tidak ada kepemilikan secara individu atau pribadi di sana. Nah, yang keempat yaitu dari tingkat kesejahteraan. Ketika ekonomi Islam menilai tingkat kesejahteraan bukan hanya dalam segi kesejahteraan fisik atau jasmani, melainkan juga ada kesejahteraan secara rohani, di mana menimbulkan berkah di sana dan kemanfaatan. Dalam ekonomi kapitalis maupun sosialis hanya ada kemanfaatan secara jasmani saja. Dan yang terakhir perbedaannya dari mekanisme pasar. Mekanisme pasar di sini yaitu penentuan harga serta penentuan berapa jumlah produk yang dibutuhkan atau yang dikelola oleh produsen.
Nah, dalam ekonomi Islam itu berdasarkan pada as-sunnah atau yang sudah diajarkan Nabi Muhammad dalam berdagang, harus jujur seperti itu. Dan dalam ekonomi kapitalis itu adanya kebebasan menentukan harga, serta dalam ekonomi sosialis tidak ada kebebasan sama sekali. Jadi di sana harus ada penentuan harga dari pemerintah. Dalam ilmu ekonomi Islam harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu harus bebas dari goror, maisir, dan riba, serta harus dengan adanya dasar-dasar ilmu ekonomi Islam, yaitu ada 6. Yang pertama tauhid, yang kedua sidik dan amanah, yang ketiga mengakui kepemilikan atau hak, dan yang keempat adil, yang kelima seimbang, dan yang keenam harus saling tolong menolong. Nah, yang saya jelaskan barusan itu adalah review dari materi yang sudah disampaikan. Nah, tanggapan dari saya, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, namun baru dikembangkan sekarang dan berkembang secara pesat pada zaman sekarang karena merupakan terobosan baru yang digunakan Indonesia untuk mampu bersaing dengan perekonomian dari negara maju, karena berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau ilmu ekonomi Islam atau yang sering kita sebut dengan syariah Islam merupakan strategi yang dikembangkan oleh pemerintah dan ekonomi kreatif. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.